Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan, kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, Barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang Barat. Dan hari ini juga berdamai. Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan Barat secara ekonomi, politik atau yang lain. Itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Perang dulu baru damai. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu orang-orang Romawi, orang yang paling banyak pasukannya. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar, 300 melawan 1.300, menang. Lah perang ini akan berlaku kelak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia. Ya mungkin Cina, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang Muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi mengatakan, sungguh kami salib yang menang, kami salib yang menang, kami salib yang menang. Datanglah seorang Muslim mengatakan bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian. Maka sang salib, orang Nasrani, dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima, mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar. Dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah muncul Imam Mahdi. Kalau kita cerita Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya? Supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya. Dan dia disabdakan Nabi SAW, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal 1 hari saja, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, di mana nama dia sama dengan namaku, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain, namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Beliau dilaqabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat.
Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibayatnya. Pada awalnya dia menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa Anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah. Sehingga dalam satu malam, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar, perang besar Malhamatul Kubra. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama, antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan. Bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit, karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, kalaulah sebuah penduduk, sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya di Italia. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya. Maka ketika sudah sampai dimenangkan itu, mereka berada di Eropa itu, berada di Italia, dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah-bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul. Disitulah syaitan datang, kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka. Mendengar itu, maka Imam Mahdi mengutus 10 orang yang berkuda. Kata Nabi SAW, aku kenal siapa nama-namanya, aku kenal bagaimana kudanya, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Jadi mereka diutus untuk membenarkan apakah kedatangan Dajjal itu memang ada ataukah hanya isu. Berangkatlah 10 orang ini ke Syam, rupanya tidak benar, tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka. Tapi memang pada hari itu Dajjal muncul.